Halo guys, hari ini kita ingin belajar mengenai berbagai macam kita mengartikan firman Tuhan. Kita sering sekali mendengarkan orang-orang itu berbicara kalau menerjemahkan firman itu susah. Atau mungkin ada yang bilang, setiap orang itu punya interpretasi masing-masing. Jadi kalau interpretasi kita berbeda, ya sudah, tidak masalah. Tapi apakah benar demikian? Kita akan lihat sama-sama hari ini. Ada 5 tipe interpretasi yang dengan keterbatasan yang ada, aku coba bantu rumuskan agar membantu teman-teman dalam menilai interpretasi firman Tuhan yang mungkin teman-teman sering dengar. Yang pertama, a wrong interpretation atau interpretasi yang salah. Jadi ini adalah tipe interpretasi yang totally we want to avoid. Apapun yang terjadi, jangan lakukan interpretasi seperti ini. Ini ada contoh. Ada seorang apologist atau apologetika non-Kristen, dia mengatakan jika di Matius 12 ayat 38-40 yang berbicara mengenai tanda Nabi Yunus. Orang ini mengatakan kalau Yesus itu nggak mati. Jadi ketika Yesus bilang tanda Nabi Yunus di sini, itu artinya Yesus itu hidup. Yesus tidak mati. Tetapi jika teman-teman bandingkan dengan ayat-ayat firman Tuhan yang aku coba tunjukkan di layar, it's really obvious that this person was lying atau simply misleading people. Bahwa di firman Tuhan di bagian lain itu bolak-balik dikatakan bahwa Yesus itu akan mati dan dia akan bangkit dari kubur, dari antara orang mati. Jadi it's either Jesus truly died and rose again, or he didn't die in the first place. Either apakah orang ini berbohong atau firman Tuhan yang berbohong. Teman-teman sendiri yang menilai. Tipe interpretasi yang kedua, conjecture. Atau mungkin bahasa lainnya adalah kita ini nggak yakin atau ini cuma asumsi kita saja. Ketika kita membaca firman, asumsi kita ini kita bawa ketika kita membaca firman. Contoh yang pertama, semua rasul Tuhan Yesus itu menikah. 1 Korintus 9 ayat 5. Tidakkah kami mempunyai hak untuk membawa seorang istri Kristen dalam perjalanan kami? Seperti yang dilakukan rasul-rasul lain dan saudara-saudara Tuhan dan Kefas. Di sini digarisbawahi rasul-rasul lain. Jadi membawa istri yang dilakukan oleh rasul-rasul lain. Apakah artinya ini semua rasul menikah? Kalau kita mengatakan demikian, itu hanya asumsi kita saja. Karena nggak pernah dikatakan bahwa semua rasul menikah. Karena Rasul Paulus, seperti yang kita ketahui, tidak menikah. At least itu yang dipercaya. Jadi berhati-hati kalau misalnya kita ini baca firman, kita langsung cepat mengasumsikan, oh pasti begini, oh artinya begini. Sabar dulu. Kalau firman Tuhan nggak ngomong demikian, jangan cepat-cepat berasumsi. Contoh yang kedua, Yesus itu populer dengan anak kecil. Markus 10 ayat 13 dan ayat 16. Mungkin asumsi ini berasal dari ayat 16. Lalu ia memeluk anak-anak itu dan sambil meletakkan tangannya atas mereka, ia memberkati mereka. Kesannya Yesus ini populer banget dengan anak kecil. Iya, Yesus meluk mereka, terus mereka diberkati. Kayaknya kok nggak ada kesannya takut gitu loh sama Tuhan Yesus. Tapi ingat, jika nggak dikatakan bahwa Yesus itu beneran populer atau diimplikasikan dengan super jelas kalau Yesus itu sangat populer, ini masih sebatas asumsi. Kenapa kok bisa bilang asumsi? Karena di ayat 13 dikatakan demikian. Lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya ia menjamah mereka. Wait, anak-anak kecil yang datang sendiri ke Yesus atau orang-orang dewasa yang bawa anak-anak kecil ke Yesus? Orang-orang dewasa kan? Bukan anak-anak kecil itu sendiri kan? Bukan berarti anak-anak kecil ini takut Yesus. Bukan berarti juga anak-anak kecil ini super cinta banget sama Tuhan Yesus. Not necessarily. Simply apa? Firman Tuhan nggak ngomong apa-apa mengenai itu. Jadi kita nggak bisa mengatakan lebih dari apa yang tertulis. Jika kita mengasumsikan Yesus populer atau Yesus dibenci banget sama anak kecil, itu cuma asumsi kita saja. Kenapa? Karena firman Tuhan nggak ngomong apa-apa. So let us be very careful ketika kita berurusan dengan firman Tuhan yang gak ngomong banyak mengenai apa yang kita pikirkan. Kalau cuma asumsi, biarkan itu hanya sebagai asumsi.
jangan berpegang terlalu erat dengan apa yang jadi asumsi. Tipe yang ketiga, possibilities atau kemungkinan. Jadi kategori ini mungkin saja terjadi. Kenapa? Karena mungkin memang tidak ditulis secara spesifik, tapi itu masih di dalam batas kewajaran, bisa saja terjadi. Contohnya, Yesus menjadi tukang kayu sebelum ia memulai karir pelayanannya di bumi. Kenapa bisa berkata demikian? Karena di firman Tuhan itu disebut Yesus itu anak tukang kayu. Dan kalau dari segi sejarah, dari segi budaya, itu dipercaya kalau anaknya tukang kayu akan menjadi tukang kayu. Anaknya nelayan akan meneruskan pekerjaan ayahnya sebagai nelayan. Itu yang dipercaya sebagai budaya zaman saat itu. So, ini masuk dalam possibilities. Mungkin saja, bukan asumsi, karena ini masih sangat mungkin banget. Boleh kita pegang dan bisa ya sedikit berspekulasi, tapi itu pun jangan terlalu berpegang sampai super erat gitu, karena masih mungkin. Tipe yang keempat, the best explanation. Ketika kita membaca sebuah firman dan mungkin ada beberapa alternatives atau alternatif lain untuk menjelaskan firman yang kita baca ini, tetapi kategori ini adalah bukan cuma alternatif, tapi ini adalah the best explanation. Mungkin ada penjelasan lain, tapi ini yang terbaik. Orang nggak bisa nyangkal bahwa ini yang terbaik, yang paling masuk akal, yang paling konsisten, dan yang paling banyak bukti. Dasar yang cukup kuat kita berpegang teguh pada ini. Banyak passage firman Tuhan itu di kategori ini. Contohnya apa yang paling obvious? Kebangkitan Tuhan Yesus dari maut. Kok bisa? Well, buktinya banyak sekali. Satu, murid-muridnya yang awalnya itu takut banget, takut disalibkan bersama Tuhan Yesus, takut dihukum bersama Tuhan Yesus. Mendadak setelah ada berita bahwa Yesus bangkit dari kematian, murid-murid itu langsung berubah radikal, bahkan rela mati martir demi kepercayaan mereka. Kita nggak bisa bilang 100% bahwa apa yang mereka bilang itu benar, tetapi kita nggak bisa bilang mereka berbohong. Karena mereka sampai literally mau dan sudah mati demi apa yang mereka percaya, bahwa Yesus bangkit dari kubur. Saulus, penganiaya jemaat, mendadak berubah 180 derajat menjadi pengikut Kristus dan jadi rasul, bahkan juga mati martir mengatakan bahwa Yesus itu bangkit dari kubur. Kuburnya Yesus itu kosong. Dan kalau misalnya itu disembunyikan sama musuhnya Tuhan Yesus, kenapa mereka diam? Kenapa nggak langsung tunjukkan saja, ini loh mayatnya Tuhan Yesus? Maka kekristenan tidak akan menyebar seperti hari ini. Musuhnya itu bungkam. Bahkan firman Tuhan bilang mereka itu harus berbohong, mengatakan bahwa oh iya pas malam itu murid-murid itu ngambil mayatnya Yesus. That doesn't make any sense. Makanya disebut kebangkitan Yesus itu adalah the best explanation of the gospel message. Kubur kosong membuktikan Yesus hidup. Last but not least, the only explanation. Ini udah di atasnya tipe yang keempat. Kalau yang best explanation kita masih bisa jelaskan, oh mungkin alternatifnya ini, alternatifnya itu. Tapi kalau tipe yang kelima ini, there's no other explanation. Hanya ini adalah penjelasan yang terbaik. Yang suka nggak suka kita harus terima. Contohnya apa simpelnya? Mengampuni, itu suka nggak suka kita harus terima bahwa itu adalah perintah Tuhan. Mengasihi, nggak ada penjelasan lain, itu perintah Tuhan yang terutama. Dan juga Yesus adalah Tuhan. There's no other explanation. Dari mujizat yang dilakukan, meskipun orang sebut dia nabi, tapi nabi nggak bisa melakukan mujizat yang Yesus lakukan. Mungkin kapan-kapan aku akan coba bahas ya, mujizat-mujizat khusus yang membuktikan Yesus itu Tuhan. Juga dari klaim-klaimnya Yesus, the claims to deity, menganggap dirinya sama seperti Allah, menerima sembah, mengatakan kalau segala kuasa dan di bumi di surga itu diserahkan kepadanya. Siapa dia kalau dia cuma manusia biasa? Dan masih banyak lagi bukti-bukti lain mengatakan bahwa Yesus itu Tuhan. Gak ada penjelasan lain selain Yesus itu Tuhan. Karena orang gila gak bisa lakukan apa Yesus lakukan. Orang yang berbohong gak akan punya kuasa seperti yang Yesus lakukan. Tanda-tanda heran itu gak akan bisa. Orang gila, orang berbohong gak akan bisa. Orang delusional gak bisa. Penjelasan satu-satunya yang paling make sense, kalau Yesus itu beneran seperti apa yang dia katakan. Dia adalah Mesias, dia adalah Tuhan, dia adalah anak Allah yang hidup. Nah, itu adalah 5 tipe interpretasi firman yang aku harap mungkin bisa membantu teman-teman dalam membedakan. Ketika lain kali teman-teman diperhadapkan dengan situasi bahwa hey, setiap orang itu punya interpretasi masing-masing, teman-teman itu bisa punya kerangka berpikir yang lebih bisa dipertanggungjawabkan di hadapan firman Tuhan dan di hadapan manusia. Bahwa hey, memang interpretasi itu banyak, tetapi tidak semua interpretasi itu dapat diterima. Ada yang totally salah, ada yang sebatas
asumsi, kita melebih-lebihkan dari apa yang firman Tuhan katakan. Ada yang masih dalam batas kemungkinan, oke, itu mungkin terjadi. Tapi yang kita mesti pegang itu apa? The best explanation. Dan the only explanation. Itu yang kita mesti pegang beneran teguh. Jangan mau terima apa yang sebatas kemungkinan saja, asumsi, apalagi interpretasi yang salah, yang mengatakan bertentangan dengan apa yang firman Tuhan sampaikan. Tapi aku harap lewat sesi kali ini kita bisa belajar sama-sama. Kita jangan jadi anak Tuhan itu yang mudah ditipu, mudah dibodohi. Tapi jadi anak Tuhan itu yang bijaksana, berpegang teguh pada firman, dan berani berbicara jika ada yang mengatakan interpretasi yang salah. Khususnya kita harus berani mengatakan, hey, ini salah. Karena sebagai anak Tuhan kan kita hidup di dalam roh dan kebenaran, bukan roh dan kebohongan. Well, that's from me. Mungkin teman-teman ada pandangan lain, bisa tolong tulis di komen. Mungkin aku ada miss di mana, atau mungkin ada pendapat yang lain. I really love to learn from you guys. That's it for today. Sampai ketemu di lain kesempatan. Bye-bye.